Mbak. Belum bisa buat puisi. Oke, mudah-mudahan setelah kita bincang-bincang siang ke sore hari ini terinspirasi ya Mbak Tiurba nanti. Mas Iya, tapi Yuda, kalau merancang gimana? kata-kata ya untuk menghibur diri ya pernahlah sekali-sekali. Oh, ya. Puisi itu bisa juga untuk diri sendiri kok ya sebenarnya ya. Mas Yuda pernah nulis puisi nggak Mas? Aku tahu karyanya novel tapi saya nanyanya puisi. Ya pernah juga, tapi pas SMA nggak terlalu ini kan, lebih ke puisi-puisi tentang orang daki gunung dan cinta pertama gitu. Puisi-puisi ala-ala Ih, zaman. Wah, itu menggetarkan hati Nembak sekali puisi, itu Mas Mas Yuda. Yuda. Dibully langsung Yuda. Mbak Nabila Syahab bilang bikin puisi tapi nggak pakai aturan, puisi nggak usah pakai aturan, bebas saja, yang penting meluapkan isi hati. Bu Amanda, kita udah boleh mulai mungkin ya, udah mulai berdatangan nih Monggo, silakan. orang-orang. Oke. Ya, selamat sore secara official. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih atas kehadirannya, Ibu Amanda dan The Climate Reality Indonesia, Climate Reality Project Indonesia, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi moderator pada siang hingga sore hari ini. Acara kita kali ini akan berlangsung selama 1 jam, suasananya santai saja, kita akan ngobrol, membaca puisi, mendengarkan puisi bersama, kita mendengarkan juga nanti ada ulasan mengenai sebuah novel yang judulnya luar biasa, Putri Komodo, dan dalam 1 jam ini nanti kita ada sedikit paparan cerita sedikit, kemudian ada kejutan-kejutan lain dan juga akan ada tanya jawab, jadi santai saja. Baik teman-teman, kenapa sih bisa diadakan acara ini? Sebetulnya inspirasinya bisa dibilang bahwa di kantor pusat The Climate Reality Project di Washington DC, setiap bulan itu mengadakan Climate Reality Book Club yang membahas buku dengan berbagai tema gerakan iklim, baik fiksi yang memperluas pemikiran maupun non-fiksi yang menggambarkan kondisi pada saat ini. Untuk membuka acara hari ini, saya ingin sedikit memberikan tribute kepada guru saya dan juga seseorang yang sangat dekat, sudah seperti ayah bagi saya, yaitu Pak Sapardi Djoko Damono, yang belum lama ini berpulang, dan salah satu puisinya yang saya rasa banyak dari kita sudah tahu, Hujan Bulan Juni, itu bercerita tentang hujan di bulan Juni yang sangat tabah, dan saya pernah bertanya kepada Bapak, Pak Sapardi, maksudnya apa sih hujan bulan Juni itu tabah ya? Bulan Juni itu kan jarang-jarang banget hujan gitu ya. Karena itu diidentikan dengan tabah. Dan sekarang kita melihat dampaknya bahwa karena terjadi perubahan iklim, kita hampir tidak bisa menebak lagi kapan waktunya hujan, kapan waktunya nggak hujan. Gitu ya. Itu udah jelas sekali bahwa perubahan iklim itu berdampak pada kehidupan kita semua. Dan sudah waktunya literasi krisis iklim di Indonesia dituliskan dalam narasi yang lebih mudah dicerna oleh berbagai segmen. Dan hari ini ada 2 orang sahabat saya plus bunda kita semua, Ibu Amanda Katili, yang akan kita bahas bukunya, yaitu Puji Rianti yang berhasil menerbitkan kumpulan puisi dan narasi yang diberi judul Antologi Bumi Bercerita, dan juga sebuah novel yang berjudul Putri Komodo dituliskan oleh Mas Yuda. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin meminta Ibu Amanda Katili Niode untuk memberikan sapaan sore kepada kita semua. Silakan Ibu. Terima kasih Cici, teman-teman, selamat bergabung. Terutama teman-teman yang baru saja dikukuhkan menjadi Climate Reality Leader, yang sudah mengikuti pelatihan bersama Al Gore selama 9 hari. Climate Reality adalah sebuah organisasi yang mengarusutamakan isu perubahan iklim dan juga dampaknya, dan bagaimana cara komunikasi yang baik dari berbagai sisi.
Kemarin Abby yang ada di acara ini hari ini juga, Nabiha Syahab menyelenggarakan acara mengenai juga komunikasi perubahan iklim tetapi bersama para jurnalis kawakan. Itu juga luar biasa. Nah, Climate Reality berusaha mencari bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang berbeda apa. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba melihatnya dari sisi seni, seni sastra, tulis-menulis, dan lain sebagainya. Bagaimana kita merangkai kata-kata yang biasanya disebut bouquet of words. Jadi bukan bouquet of flowers, tapi bouquet of words. Bouquet of words. Kita lihat bouquet of words, dan kita lihat hari ini nanti contohnya apa. Tapi yang paling penting bagi kami adalah di luar negeri banyak yang seperti itu kalau kita cari puisi bumi lah, film tentang krisis iklim dan lain sebagainya. Tetapi untuk Indonesia masih sangat jarang sekali kita bisa menemukan penggalian-penggalian yang secara mendalam dari berbagai sisi. Karenanya pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting. Kita akan dengarkan bagaimana Mas Yuda dan juga Mbak Puji, dan nanti kita lihat kejutan-kejutannya apa. Jadi terima kasih untuk yang sudah berkarya. Untuk teman-teman yang bergabung, tolonglah diekspresikan apa pendapatnya, kekhawatirannya, dan lain sebagainya tentang krisis iklim maupun krisis lingkungan, agar bisa menjadi narasi dan bahan perbincangan. Siapa tahu nanti dalam bincang iklim berikut-berikutnya itu bisa dari teman-teman di sini yang mengajukan karyanya yang akan kita bicarakan bersama. Tidak perlu karya yang sudah memperoleh Nobel Prize atau apa, tetapi ekspresi kita semua dari berbagai sisi tentang krisis iklim. Terima kasih, Cici. Ya, terima kasih Ibu untuk sambutannya dan juga ajakannya bagi kita semua untuk ayo mulai berkreasi dalam bentuk puisi gitu ya, untuk mengutarakan isi hati. Ibu mungkin karena masih banyak yang baru, boleh ya Bu kita ulang sedikit, kita sebutkan kita pertama kali di training, mengikuti Monggo, training itu pada tahun berapa? Boleh kita mulai dari Ibu dulu dong, Bu. Oke, boleh. Jadi Climate Reality ini didirikan oleh Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat. Dia mencoba mengkomunikasikannya dan membawakan berbagai macam slides. Lalu produser-produser dari Hollywood mengatakan, ayo kita buat film mengenai ini. Nah, Al Gore bingung, ini masa data-data tentang krisis iklim, data tentang dampak, data tentang penderitaan, data tentang solusi, bagaimana mau dibuat film? Tapi yang namanya Hollywood kan anything can happen beautifully. Sehingga akhirnya muncullah film An Inconvenient Truth tahun 2006, dan memperoleh hadiah Oscar atau Academy Awards 2 buah. Kemudian wartawan bertanya pada Al Gore, Anda sudah sukses, lalu apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Katanya, saya akan melatih 1.000 orang supaya seperti saya bisa membawakan informasi tentang krisis iklim dengan slides yang sangat indah. Lalu dia mulai melatih 50 orang pertama di farmnya, peternakannya di Nashville, Tennessee. Itu ada 50 orang tahun 2006. Nah, dia membuka tempat untuk 50 orang, yang tertarik ada berapa ribu orang begitu kan. Jadi terpaksa harus diseleksi. Akhirnya ketika itu setahun mungkin sekali, setahun 2 kali, lalu dia memperoleh hadiah Nobel tahun 2007 karena usahanya sebagai environmental communicator. Saya ikut pelatihan beliau itu tahun 2008. Jadi 2 tahun setelah dia mengadakan pelatihan pertama. Sejak 2006 sampai 2020 terus-menerus mengadakan pelatihan, makin lama makin banyak. Sekarang sudah ada 30.000 orang yang dilatih oleh Al Gore. Semuanya volunteer dan tidak dibayar untuk mengarusutamakan atau komunikasi isu perubahan iklim ini. Akhir Agustus akan bertambah lagi mungkin sebanyak berapa? Mungkin 5.000 apa 6.000 orang. Karena sekarang digital, jadi lebih banyak yang bisa hadir. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita berkunjung ke berbagai negara. Tentunya offset ya, carbon offset dan lain sebagainya. Di Indonesia sekarang sudah ada 400 climate reality leaders dari berbagai lapisan masyarakat. Dari yang pejabat paling tinggi sampai petani, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, semuanya bisa berbuat, semuanya bisa bersama-sama membicarakan, membincangkan isu ini.
Jadi itu Ci, aku tuh kalau ditanya tentang historinya tuh, aduh semangatnya betul-betul. Karena snowballing gitu ya, udah terlihat. Bayangkan loh dari 50 Iya, orang tiba-tiba sekarang udah berapa? sekarang jadi 30.000 orang. 36 ya Bu? Tambah 6.000 Eh, yang kemarin? Atau Iya, 30.000 udah include mungkin ya? 30.000 lebih dan di 150 negara tersebar, termasuk di Oke. Indonesia. Dan beruntungnya kita di Indonesia ada branch office-nya. Hanya ada 10 di dunia kantor climate reality termasuk di Indonesia. Oke. Indonesia mah selalu hebat lah Bu, saya percaya itu dari dalam dari lubuk hati yang terdalam. Terima kasih Ibu Amanda pertama kali mengikuti training pada 2008. Hari ini saya pada saat saya menyapa dua pembicara, saya akan bertanya beliau-beliau ini di training tahun berapa, secara singkat saja karena kita punya keterbatasan waktu, tetapi teman-teman yang lain mohon bersedia untuk menuliskan pertama kali mengikuti training pada tahun berapa di fitur chat. Jadi nanti kita bisa saling melihat dan saling mengenal. Oke? Terima kasih Bu Amanda. Sekarang saya mau ke pria misterius yang background-nya gelap-gelap di belakang sana. Saya mau ke Mas Yuda. Mas Yuda, selamat sore Mas. Selamat. Iya, Mas Yuda, hari ini kita akan bahas sedikit Selamat sore gitu Mbak ya. Cici. Selamat sore Mas Yuda. Kita akan bahas tentang nanti buku Putri Komodo ya Mas. Monggo diberikan paparannya, tapi sebelum itu mungkin sedikit saja bercerita tentang kapan Mas Yuda mengikuti training bersama The Climate Reality Project. Monggo Mas. Iya, saya sebagai pria misterius ini ikut pertama kali di Melbourne ya, di Australia, dan pada waktu itu berturut-turut 3 tahun berturut-turut, kalau nggak salah mulai 2008, 2009, 2010 itu di Melbourne, kemudian Nashville dan di Jakarta yang langsung bertemu dengan Al Gore. Gitu. Jadi 3 tahun pertama itu termasuk militan dan ya ada penugasan ya PR kayak presentasi di kampus, di komunitas, di kantor ya saya kerjakan semua. Tapi memang nggak sehebat kayak misalkan Mbak Arifsa atau teman-teman yang lain gitu kan yang memang sampai sekarang sangat konsisten. Gitu. Tapi ya menarik itu pengalaman berkesan dengan saya. Yang terpenting memang kita bisa bersalaman langsung dengan Al Gore waktu itu, waktu di Melbourne itu kesempatan yang langka. Karena setelah itu foto-foto per negara kayaknya sudah mulai susah ya, Bu Amanda ya, kalau nggak salah. Ya. Pesertanya makin banyak ya. Ya. Oke, makasih Mas Yuda. Boleh sekarang kita langsung saja masuk ke sharing mengenai bukunya, Mas? Ya, oke. Jadi selamat sore semua ya, teman-teman baru dan lama yang baru kenal. Jadi singkat cerita, ini novel Putri Komodo memang mengambil latar belakang Flores. Nah, kenapa Flores sangat penting di dalam konteks perubahan iklim dan kenapa saya sengaja memberikan latar belakang yang gelap? Karena memang Flores akan menjadi salah satu pulau pertama di Indonesia bisa kita pastikan kalau itu kena dampak perubahan iklim. Yang pertama tentu kenaikan muka air laut ya. Jadi sudah diprediksi di dalam slide-nya Al Gore itu tahun 2023 dan seterusnya akan ada kenaikan muka air laut. Nah, apa dampak kenaikan muka air laut? Itu sangat relevan karena sekarang pemerintah kita juga menggalakkan iklim investasi. Tidak hanya di Mandalika, Lombok, tetapi juga di Flores. Artinya apa? Seluruh wilayah pesisir di Pulau Flores, terutama ada 2 taman nasional yang terkenal, yaitu Taman Nasional Pulau Komodo dan Taman Nasional Kelimutu. Keduanya ada di dalam lokasi geografis yang berbeda. Kelimutu di atas gunung, Komodo di pantai. Nah, seluruh resort-resort di wilayah pesisir Pulau Komodo yang di tahun depan itu juga akan menjadi target pertemuan Forum Ekonomi Asia, kalau tidak salah, itu berita terakhir sudah dipersiapkan, ya kan? Nah, itu tentu akan rawan kalau perspektif tentang kerentanan iklim itu tidak dimasukkan di dalam rencana pembangunan strategis kawasan pariwisata di Indonesia. Itu yang pertama kan. Nah, lalu yang kedua, karena kawasan Taman Nasional Pulau Komodo ini yang juga diceritakan di dalam novel, itu kan sudah diakui UNESCO sejak tahun 2011, ya kan? Ya. Jadi kalau dulu Borobudur yang menjadi ikonnya Indonesia, itu sekarang adalah Taman Nasional Komodo. Nah,
Taman Nasional Komodo dan juga Kelimutu itu punya flora fauna endemik. Nah, endemik itu artinya tidak ada di lokasi lain. Jadi dragon atau kadal raksasa di dunia ya memang hanya ada di Pulau Komodo. Termasuk beberapa, ada 600 lebih spesies burung dan lebih dari 4.500 spesies ikan dan terumbu karang. Nah, terakhir saya ke sana itu 2 tahun yang lalu, ke Labuan Bajo. Itu ya kebetulan sempat ada trip ke situ pribadi. Itu terumbu karang di sana sudah pada mulai memutih atau istilahnya bleaching, Mbak Cici. Ya, dan ini baik pemerintah setempat, LSM maupun juga PHRT atau Perhimpunan Hotel dan Rekanan Pariwisata Indonesia itu belum begitu perhatian terhadap aspek terumbu karang. Padahal kalau pariwisata itu juga concern untuk melakukan konservasi atau membagi kapling-kapling di sekitar wilayah Flores itu menjadi zona ekonomi, zona konservasi, kemudian juga zona proteksi atau zona budaya, itu akan lebih bagus. Tapi sejauh saya tahu, karena meskipun saya juga lokasinya tidak tinggal di Flores, karena sudah sangat jatuh cinta dengan Flores, jadi segala isu tentang Flores itu tetap saya pantau sampai sekarang. Menarik ya. Ya, nah itu yang pertama kan. Nah yang kedua, ada kabar terakhir, kemarin itu juga karena di Flores itu musim kemarau lebih terik dari seperti biasanya akibat perubahan iklim, ada wabah ulat. Ya, wabah ulat ini menyerang kawasan pertanian jagung di seluruh dataran Pulau Flores. Nah, itu sehingga mengakibatkan gagal panen. Itu namanya ulat geraya. Ya, jadi Flores itu secara ekonomi kan pertaniannya ada padi dan jagung. Kalau jagung itu umum di tempat lain, kalau padi itu lebih ke daerah Ruteng yang daerahnya sejuk. Nah, itu juga menjadi ancaman karena sistem pertanian padi di Flores itu sangat spesifik dan bisa dalam tanda petik dijual untuk kepentingan pariwisata. Kalau di Bali kan kita kenal subak. Nah, kalau di daerah Ruteng Flores itu pertanian padinya bentuknya seperti jaring laba-laba, Mbak Cici. Nah, itu kalau dilihat dari pegunungan itu sangat indah. Nah, sekarang volume produksi padi di sana juga menurun. Dan ini tahun ini oleh Bupati Flores Timur itu hama ulat geraya itu sudah dijadikan sebagai kejadian luar biasa. Itu menyerang lebih dari 4.481 hektar menurut data yang saya terima. Berarti jelas, nah, itu jelas ya. Jelas sekali efek dari climate change-nya ya, Mas Yuda. Betul, itu dari segi. Mas Yuda, sebelum kita membahas lebih dalam, saya punya satu pertanyaan yang mungkin nanti juga akan memantik pertanyaan dari teman-teman lain. Di sini dari TOR yang saya dapatkan dan juga ada beberapa catatan bahwa ada satu chapter dari novel ini yang khusus spesifik bercerita tentang perubahan iklim. Boleh lebih dielaborate di bagian situnya, Mas Yuda? Oh ya, sebenarnya itu lebih pada cerita adanya angin lokal ya, bencana angin lokal yang di dalam novel saya ini menyerang rumah salah satu tokoh utama yaitu Fanti ya. Jadi Fanti ini kan tinggal di desa yang sangat tinggi, tidak ada akses air dan juga tidak ada akses listrik. Jadi desa-desa di tempat tokoh ini tinggal itu memang benar-benar komunitas yang tinggal di pucuk-pucuk gunung. Sehingga mereka pada saat terjadi angin ribut, mereka memasang pasak-pasak tambahan supaya gubuk-gubuk kayu itu tidak roboh kena terjang angin lokal gitu, Mbak Cici. Nah itu memang saya ceritakan. Nama desanya itu real Nuabari ya, tetapi tokoh-tokoh dari peristiwa yang terkena atau menjadi korban kekerasan domestik di sini memang sengaja saya samarkan. Jadi kalau teman-teman ke Flores, silahkan pergi ya ke Kabupaten Sika, itu bisa turun dari kota atau Bandara Maumere, lalu tanya lokasi kampung Nuabari di mana, kira-kira 2 jam dari Maumere. Nah itu di sana pegunungan kebanyakan penghasil kemiri, dan di sana pada saat terakhir saya ke sana itu kemiri meskipun pohonnya besar, tapi dia akarnya itu akar serabut bukan akar tunjang. Jadi pada roboh terus menerpa rumah-rumah perkampungan penduduk di sana. Dan fenomena angin ribut yang lokal itu yang tadinya bisa diatasin oleh warga, sekarang nggak bisa karena semakin kencang dan semakin lama, sehingga rumah-rumah itu perlu dipasak, rumah-rumah bambu, supaya nggak terbang terbawa angin.
Nah, ini jarang diekspos oleh media nasional karena memang Flores itu kan lokasinya terpencil dan masuk dalam kategori salah satu dari 5 provinsi termiskin di Indonesia. Flores masuk dalam provinsi NTT. Ada juga lelucon yang bilang gini, NTT itu artinya kan nasib tidak tentu, nanti Tuhan yang tolong, nah, gitu. Oke. Itu singkatannya NTT kira-kira. Singkatannya ya. Halo? Oke. Nah, ya itu. Lalu yang menarik ya, meskipun Flores itu akan menjadi salah satu ikon yang terdampak kalau kita berpikir secara futuristis, tetapi ada potensi yang bisa dikembangkan di Flores. Yang pertama menurut saya itu adalah energi baru dan terbarukan. Ya, itu sudah dikembangkan oleh beberapa dan ini juga dikisahkan dalam perjalanan tokoh-tokoh Fanti dan Kanis ke beberapa lokasi tersebut. Yang paling potensial tentu energi matahari dan angin, ya kan? Ya ini sekedar informasi gitu. Jadi kalau ada rencana untuk membangun Flores, harusnya perspektif energi baru atau terbarukan ini lebih digalakkan, betul. Karena yang sifatnya lokal, jadi dia nggak perlu menarik grid jauh-jauh dari misalnya pulau seberang gitu kan. Karena toh meskipun ada panas bumi di sekitar kawasan Gunung Kelimutu, itu juga cukup untuk lokal-lokal. Karena kalau lokasinya penduduk itu kan per kampung, per keluarga itu sangat jauh-jauh Mbak, karena konturnya yang bergunung-gunung gitu. Sehingga memang potensi energi baru dan terbarukan memang cocok di Flores kalau itu lokal. Ya, kalau saya tidak dalam kapasitas teknis menjelaskan soal listrik tenaga surya, tapi bisa aja misalkan memasang misalnya kan 1000 panel di lokasi ini cukup untuk menyinari atau melistriki satu kecamatan gitu, daripada menarik listrik kabel dan lain-lain yang jauh. Mas Yuda, ketika menggambarkan atau memasukkan unsur-unsur perubahan iklim atau isu-isu yang terkait dengan itu, apakah by design itu dimasukkan seperti itu? Jadi memang maksudnya mau menulis tentang hal itu tetapi dikemas di dalam cerita, atau kebalikannya, Mas? Ya, waktu itu kan sebenarnya proses kreatif ini saya memerlukan waktu 2 tahun ya. Jadi saya ada pengalaman 5 tahun full kerja di Flores ya. Setiap tahun itu 5 kali saya ke sana, setiap kali kunjungan itu 2 minggu. Jadi saya cukup mengenal. Pada saat menulis kreatif, waktu itu paparan tentang isu pertama climate change saya dapatkan, saya pernah ikut tapi nggak ada Al Gore, pertemuan UNFCCC yang di Bali itu waktu itu. Nah, jadi karena Putri Komodo ini kan saya keluarkan di tahun 2017. Nah, ikut Al Gore itu juga sudah lama. Nah, pada saat saya mengalami kebuntuan itu isu perubahan iklim menjadi salah satu ide atau juga inspirasi baru yang kemudian saya masukkan, sehingga saya cukup alot dalam merubah plot. Terus saya juga sempat konsultasi dengan ada beberapa editor lokal teman saya di Jogja supaya nyambung ini gimana gitu. Jadi saya menulisnya memang nggak sekali jadi. Jadi memang salah satu keuntungan atau manfaat yang saya dapatkan dari climate reality di Al Gore, perubahan iklim ini bisa menjadikan inspirasi dan memang sangat kontekstual dengan suasana di Flores, sehingga lokasi-lokasi itu suasana iklim, kondisi geografis dan bencana-bencana yang pernah terjadi akibat iklim ada di dalam beberapa bab, meskipun tidak spesifik bab-bab khusus ya, terutama di dalam memberikan konteks lingkungan maupun budaya orang Flores dan pengaruhnya dalam perubahan iklim. Oke, baik, Mas Yuda, tadi sudah teman-teman Mas Yuda sudah memaparkan bagaimana proses perjalanan Mas Yuda di dalam menuliskan Putri Komodo ini, dan juga di beberapa bagian merekam tentang hal-hal yang terjadi akibat perubahan iklim. Dan kalau tadi teman-teman
memerhatikan bahwa di opening tadi dari acara ini memang dikatakan bahwa sudah saatnya cerita-cerita atau kejadian-kejadian atau fakta-fakta tentang perubahan iklim ini dituliskan dalam bentuk yang lebih soft ya, lebih casual, lebih dekat dengan keseharian kita melalui puisi, melalui doodle barangkali, melalui novel dan sebagainya. Untuk itu saya ingin mengundang teman-teman untuk menyaksikan ada sebuah kejutan pertama ini dari seseorang yang juga berpendapat sama bahwa hal-hal mengenai perubahan iklim yang mungkin terdengar terlalu ilmiah, terlalu serius, terlalu serem dan sebagainya sebetulnya bisa dipaparkan dengan cara yang berbeda sehingga bisa menyentuh lebih banyak menyentuh kehidupan lebih banyak orang. Saya mau minta tolong teman saya Arifah untuk memutarkan sesuatu untuk kita semua. Mungkin saya yang sudah ditugaskan untuk memutarkan, tapi ya, mau menyampaikan terima kasih kepada Cici Bernardus, moderator kita hari ini, karena Cicilah yang berhasil meminta untuk, sebentar dulu ini saya mau share, Cici yang berhasil meminta agar bisa, ya enggak, saya lagi mengatakan bahwa ini adalah Cici yang meminta, udah kelihatan nggak ininya saya mau putar video? Belum? Ya, kelihatan. Udah ya, saya putar ya. Ini atas permintaan dari Cici, sehingga tokoh ini bisa memberikan informasi. Ya, Bu. Salam budaya, saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang untuk bicara sedikit memberikan sambutan di dalam buku Climate Reality Indonesia. Saya kira kita semua menyadari bahwa pandemi ini membuka banyak hal yang mungkin selama ini tidak terlalu terlihat, dan salah satu hal yang penting ini menyangkut perubahan iklim. Coronavirus sendiri saya kira adalah produk dari perubahan iklim yang bergerak dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir dan menimbulkan hal-hal yang memang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Dan kesempatan kali ini saya kira sangat berguna bagi kita untuk memikirkan kembali secara sangat mendalam apa-apa langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan di masa depan, sehingga situasi krisis yang disebabkan oleh pandemi tidak berulang kembali. Dan saya sangat gembira melihat bahwa yang ditampilkan di dalam buku-buku ini adalah cerita atau narasi, karena memang itulah yang sangat diperlukan pada hari ini. Keterangan ilmiah mengenai apa yang terjadi, latar belakang perubahan iklim dan dampaknya saya kira sudah banyak diangkat oleh media. Tetapi untuk menginternalisasi informasi itu, menjadikannya bagian dari kesadaran publik, memang diperlukan lebih dari sekedar paparan ilmiah. Dan format cerita atau narasi ini adalah media yang menurut saya sangat-sangat tepat. Dan saya gembira bahwa ada antologi Bumi Bercerita yang isinya adalah kolaborasi dari berbagai penulis dengan berbagai latar belakang yang sama-sama memikirkan persoalan iklim di Indonesia. Dan juga tentu menyambut novel Putri Komodo karya Yuda Winarno yang saya harapkan juga bisa mendapat tempat tersendiri ya di dalam perjalanan sastra Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas inisiatif oleh Climate Reality Indonesia dan apresiasi luar biasa. Saya sangat berharap bahwa inisiatif seperti ini akan lebih banyak di masa mendatang. Demikian, sekali lagi salam budaya. Kembali ke Cici. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Tadi sudah teman-teman kita sudah melihat tadi sambutan atau video apa ya tadi ya namanya, sambutan melalui video dari Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kemendikbud.
Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa memang dalam bentuk narasi, bila isu-isu perubahan iklim ini apabila disampaikan dalam bentuk narasi akan lebih cair, akan lebih mudah juga untuk menyentuh kehidupan lebih banyak orang. Dan kenapa video dari beliau ini diputar di antara paparan dari Michael, Mas Yuda, dan dengan Mbak Puji? Saya mau cerita sedikit juga nih Bu Amanda. Pada saat saya meminta beliau untuk membuatkan video itu, perlu waktu beberapa lama untuk kemudian Pak Hilmar bilang iya gitu. Dan itu terjadi karena Pak Hilmar bilang saya mau baca puisinya dulu. Dan betul-betul beliau perlu sekitar setengah jam gitu untuk run through. Dia bilang kok puisinya bagus-bagus ya gitu. Oke, saya buatin videonya. Kurang lebih seperti itu Bu Amanda. Jadi puisi-puisi yang dikumpulkan itu oleh Mbak Puji itu sempat dibaca oleh Pak Hilmar. Baik teman-teman, kelihatannya koneksi saya kurang baik, jadi kalau terputus-putus mohon dimaafkan, tapi sekarang saya ingin minta Mbak Puji untuk sharing tentang antologi puisinya. Silakan Mbak Puji. Baik, terima kasih Mbak Cici. Wah, senang sekali nih kami mendengar kabar dari Mbak Cici barusan ya. Apabila karya kami diapresiasi oleh Pak Dirjen itu sangat membanggakan sekali. Jadi ternyata memang harapan kami, karena kami bukanlah penulis-penulis terkenal ya, yang mungkin di Indonesia ini juga sudah cukup banyak para penulis-penulis terkenal yang sudah melahirkan berbagai jenis buku, berbagai jenis karya, bahkan mungkin juga sudah pernah ditampilkan dalam karya-karya teater seperti itu. Tapi ternyata kami juga bisa mendapatkan apresiasi yang cukup baik dan istilahnya bisa diterima seperti itu. Jadi kami sangat berbangga sekali, sangat senang sekali. Jadi memang Mbak Cici, kalau misalnya boleh saya sedikit cerita nih tentang komunitas yang kemudian menggagasi ide dari antologi Bumi Bercerita ini. Jadi ini sebenarnya merupakan hanya sekedar obrol-obrolan di kampus gitu ya, obrol-obrolan kantin kampus, saya dan dua teman saya, ini kebetulan ada juga di sini Nunus. Halo Nunus. Jadi saya Nunus dengan salah satu kawan lagi Arifin. Kami itu biasa kalau setelah selesai kegiatan kampus ngobrol-ngobrol sana sini, ngomongin buku favorit, film favorit. Tapi kemudian terpikir Mbak Cici, dengan satu berita pada tahun 2016 itu kalau di Indonesia ternyata tingkat membaca warga Indonesia itu sangat-sangat rendah sekali. Jadi di situ kami tergerak ya, kami cukup sedih, kemudian kami tergerak bagaimana caranya supaya kita bisa istilahnya menimbulkan kembalilah minat baca, setidaknya di kalangan generasi muda, jadi di mahasiswa-mahasiswa gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kemudian pada saat itu kami iseng sebenarnya kita coba yuk kita bikin satu klub tentang buku. Jadi di situ nanti boleh cerita, boleh bahas tentang buku yang disukai, tapi memang kami juga membatasi bukan buku sembarang buku, tapi buku yang mungkin bisa dikatakan dalam kategori sastra. Kemudian nanti buat teman-teman yang juga mungkin siapa tahu nih ya punya bakat-bakat terpendam, karena kan rata-rata sebenarnya adalah calon-calon saintis, calon-calon ilmuwan sebenarnya di kampus ini. Tapi coba kita gali sisi otak kanannya. Ternyata juga memang banyak ya, cukup banyak teman-teman yang suka nulis puisi, suka nulis cerpen, kemudian membaca karya-karya sastra. Nah, dari tahun 2016 itu kami lahir sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah juga di komunitas Makna Kata itu bukan hanya sekedar teman-teman di kampus, di salah satu kampus di Kota Bogor gitu ya, tapi juga sekarang sudah anggotanya juga sudah bisa memeluk kalangan umum, pemuda-pemuda kalangan umum dan juga masyarakat umum. Nah, dan pada tahun ini itu kami berpikir kami biasa membuat sebuah tantangan di dalam komunitas. Jadi coba yuk kita bikin memperingati Hari Bumi, kebetulan di bulan Juni itu, dan kebetulan juga kan kita waktu itu sedang udah mulai hangat-hangatnya untuk training climate reality global training tuh ya. Jadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Amanda,
Bu, gimana kalau kita kerjasama yuk, kita bikin satu tantangan, nanti kita posting di Instagram, kita ajak warga Indonesia, orang umum, kita tantang mereka untuk sedikit berpuitis ria, gitu ya, berpikir tentang bumi dan perubahan iklim. Karena kan kebetulan juga memang kita berada pada kondisi pandemi, dan kalau misalnya kita berpikir secara luas, yang namanya perubahan iklim itu betul tadi seperti katanya Mas Yuda, kan bukan hanya sekedar cuaca yang berubah-ubah nih, nggak jelas gitu ya, kapan hujan, kapan panas, tapi sebenarnya ini adalah suatu kesatuan, dan pandemi ini pun itu bisa jadi ya kan merupakan suatu apa ya, kayak akumulasi dari hal-hal yang sebetulnya mungkin secara sehari-hari telah kita lakukan tanpa kita sadari dan membawa kita pada titik ini. Dan kalau misalnya kita lihat lagi perubahan iklim itu juga berdampak sebenarnya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Misalnya selama ini apakah kita sadar selama ini kita sebenarnya mengkonsumsi makanan-makanan itu apakah ramah lingkungan atau tidak gitu ya. Selain itu juga nanti kesehatan kita dan lain sebagainya. Jadi dan juga tentu saja ke konservasi. Karena ternyata walaupun dengan adanya pandemi COVID ini yang mungkin kalau kita lihat dari sisi emisi karbon sedikit menurun, tapi ini juga dan di hutan misalnya kemudian ada istilah atau ada yang beranggapan kalau sekarang flora fauna di seluruh dunia itu bergembira, tapi sebenarnya kalau kita coba lihat lagi secara dalam mungkin juga tidak. Karena dengan adanya COVID, kemudian masyarakat mungkin ada yang terpaksa sekali kehilangan mata pencaharian, mereka harus kembali lagi ke kampung mereka, ke desa mereka, tidak ada pekerjaan, akhirnya kembali lagi lah mereka ke hutan berburu liar. Jadi itu juga salah satu yang sebenarnya sangat disayangkan. Ya, dan ini semua berhubungan dengan perubahan iklim. Jadi oleh karena itu kami mencoba untuk menyodorkan ini ke masyarakat. Kita tantang untuk membuat sebuah karya, dan alhamdulillah di dalam buku antologi Bumi Bercerita ini, jadi selain juga memang beberapa teman-teman makna kata juga turut menyumbangkan karyanya, itu kurang lebih ada 26 karya puisi yang ada di dalam sana. Plus juga ada 10 kutipan orisinal ya, karya pribadi, dan ada satu kejutan juga di detik-detik terakhir Bu Amanda memberikan puisi yang diciptakan oleh sahabatnya yang dipersembahkan oleh Bu Amanda itu untuk bisa juga menjadi pengantar di buku kumpulan puisi ini. Jadi seperti itu, Mbak Cici. Oke. Saya tertarik ini, platform yang dipakai untuk mengumpulkan puisi ini adalah Instagram. Apakah memang memakai Instagram itu karena ingin menarik banyak orang juga yang dari kalangan pengguna Instagram? Karena kita tahu bahwa Instagram, Facebook, dan Twitter itu seperti udah ada bagian-bagian sendiri dari segi pembagian usia, Mbak Puji. Ya, betul sekali Mbak Cici. Jadi memang sengaja yang sekarang kalau kami perhatikan yang sangat booming ya, itu kayaknya Instagram dan TikTok ya kan kalau zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ya. Tapi kalau TikTok itu kan agak susah kita kalau karya yang mungkin langsung nanti divideokan dan lain sebagainya itu mungkin. Tapi dan yang nomor 2-nya yaitu adalah sekarang yang sedang booming sekali memang Instagram. Jadi ini memang sengaja Mbak Cici dan kita pengen tahu dan kita arahkan juga sebetulnya untuk yang sangat youth ya. Jadi generasi-generasi post milenial sebenarnya bahkan yang coba kita milenial dan post milenial yang di generasi Z yang kita coba untuk apakah generasi-generasi ini pun sebetulnya punya pemikiran khusus dengan apa yang terjadi di bumi kita saat ini. Gitu. Jadi itu sengaja kita coba ke teman-teman di Instagram dan ya hasilnya lumayan banyak dan ternyata juga memang banyak sekali calon-calon pujangga Indonesia nih Mbak Cici ya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ya kita bisa menemukan lebih banyak bakat-bakat baru lagi. Mbak Puji, sebelum saya
beralih ke segmen berikutnya, tadi saya lupa tanya, mengikuti training tahun berapa dan di mana? Ya, saya kebetulan ikut training Climate Reality Corps itu di tahun 2016 di Manila. Dan pada saat itu kebetulan sekali saya cukup senang ya, yang menjadi mentor saya adalah Ibu Amanda sendiri. Jadi Bu Amanda ini memang betul-betul panutan ya, mentor yang sangat bagus sekali. Terus menerus menyemangati para mentinya untuk bisa terus berkarya. Jadi bayangkan aja dari tahun 2016 ke tahun 2020 sudah 4 tahun yang lalu, tapi masih terasa dekat seperti baru kemarin kita training gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini ilmu dari Bu Amanda juga nanti bisa ke kami semua juga nih ya, mentor-mentor baru Iya. dengan para mentinya. Mentor semua orang. Cici boleh kasih pandangan sedikit nggak? Jadi iya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Ya, saya baru mau tanya Ibu. Bukan mengenai Yuda dan Puji ini tadi kan tidak disebut ya background-nya. Jadi mereka ini kan memang aktivis-aktivis seperti Yuda itu banyak bekerja di organisasi-organisasi sosial dan sekarang di Greenpeace. Nah, editor antologi Bumi Bercerita ini, Dr. Puji Rianti ini adalah dosen di Institut Pertanian Bogor yang selalu keluar masuk hutan ya. Jadi di antara mendidik mahasiswanya, di antara membuat paper, pergi ke luar negeri untuk meeting, masih sempet gitu ya nulis-nulis puisi yang mendayu-dayu begitu. Jadi saya salut nih sama teman-teman Yuda dan Puji ini yang di antara kesibukannya masih terus berusaha komunikasi krisis iklim dengan berbagai cara. Terima kasih Bu Amanda. Iya, luar biasa kita ya. jadi aktivis karena ikut Bu Amanda. Kita ini bukan kaum rebahan yang tidak produktif ya. Walaupun dunia sedang jeda sedikit gitu ya, tapi semua yang terlibat di sini kita bisa lihat tadi seperti cerita Bu Amanda, di sela-sela kesibukannya pun juga masih sempat menulis. Artinya sebetulnya metode menyampaikan isu perubahan iklim melalui bentuk narasi ini memang harus dilanjutin lagi sepertinya ya Bu Amanda. Ya. Ibu sendiri bagaimana perasaannya sebagai editor, Bu? Sebagai editor ini kan saya kaget-kaget gitu ya, kok ternyata yang mengekspresikan, saya katakan pada teman-teman, mengekspresikan kecintaan terhadap bumi saja sudah demikian indahnya. Bagaimana mengekspresikan cintanya terhadap kekasih masing-masing? Berat Bu, berat. Ya, bagaimana mengungkapkannya kepada kekasih beneran, sementara sama bumi aja cintanya udah seperti itu ya Bu ekspresinya ya. Baik, Mbak Puji, Mas Yuda, Ibu Amanda, tadi kita sudah secara singkat saja membahas mengenai kedua buku tersebut. Saya rasa kita sudah bisa masuk ke segmen berikutnya mengenai untuk tanya jawab ya. Barangkali di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dapat acung jarinya melalui fitur reactions, dan kemudian nanti boleh buka mic-nya dan mau bertanya pada siapa, kemudian nanti dijawab. Atau boleh melalui chat, bebas aja sih. Aku mau nanya, boleh? Silakan. Kedengeran suaranya? Iya. Mbak Tami, sebutkan nama dan ikut training di mana tahun berapa. Kalau enggak boleh nanya. Oh gitu. Ci, makasih banyak. Iya, saya Tami. Angkatan tua, malu ya. Iya, bareng-bareng Yuda ya, 2009 kita di Melbourne, itu yang pertama. 3 kali ikut berturut-turut karena keberuntungan. Jadi Melbourne, Nashville, sama Jakarta. Ini mau nanya sama, ini pertanyaannya general ya, sama Yuda dan sama Mbak Puji. Sesudah kemudian karya itu dilahirkan, rasanya gimana?
Dan kemudian next-nya apa? Itu aja kira-kira. Jadi sesudah karya itu dilahirkan rasanya itu gimana? Kemudian langkah selanjutnya itu apa? Karena saya tidak ingin dua sahabat saya ini hanya berhenti sampai di sini ya. Jadi ada karya kreatif lain lagi yang saya harap bisa dilahirkan. Terima kasih. Makasih Mbak Tami. Ini ciri-cirinya dari volunteernya TCRP emang begini nih. High achiever semuanya. Baru selesai ini apalagi next gitu ya. Mohon dimaklumi ya kawan-kawan ya semuanya. Mbak Puji mau dijawab. Baik, makasih Mbak Tami. Pertanyaannya, ya betul Mbak Tami. Jadi alhamdulillah di komunitas Makna Kata sendiri ini memang kami secara continue gitu ya Mbak Tami, kami selalu menayangkan sebetulnya karya-karya dari anggota komunitas Makna Kata di blog kami. Jadi kalau urusan tulis-menulis, mengeluarkan ekspresi apapun itu yang sedang dirasakan di dalam hati, dalam pikiran, itu mudah-mudahan bisa terus lanjut. Dan nanti mungkin kami tentu saja akan membuatkan kembali tantangan-tantangan berikutnya gitu ya dari Makna Kata yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar nanti berakhir pada buku, tapi juga mungkin nanti pada kegiatan-kegiatan seni lainnya. Seperti itu Mbak Tami. Jadi sudah ada sih beberapa rencana-rencana juga dengan Mbak Arifah, dengan Bu Amanda yang mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya diteruskan. Begitu. Mbak Tami kemarin di Tangkahan ketemu sama Nicholas Saputra nggak? Nggak peduli dia lewat juga dicekin orang. Mulai deh. Atau kita membuat lomba membuat puisi tentang Nicholas Saputra dan Alam gitu ya. Boleh. Itu kayaknya lebih banyak lagi nanti tuh. Tapi mungkin fokusnya jadi agak-agak fokusnya ini salfok ya. Oke. Ya, Mbak Tami udah bisa menjawab mungkin jawabannya dari Mbak Puji? Udah. Gimana kalau kita tanya juga Mas Yuda, next-nya apa sesudah novel ini, ada sequel-nya mungkin? Iya sih, memang dulu saya kayak ini ya, meskipun nggak pernah merasakan melahirkan anak karena saya memang laki-laki, tapi ternyata proses membuat novel itu seperti seorang ibu melahirkan anak gitu ya. Jadi dengan segala suka dukanya, terus wah udah nih anak pertama lahir gitu kan. Ya tentunya karena banyak suka duka, terus juga banyak inspirasi. Sebenarnya sudah ada agenda empat konsep novel, tetapi memang dalam perjalanannya karena faktor pekerjaan dan lain-lain jadi masih tertunda. Tapi sebenarnya di akhir tahun 2020 ini saya sudah di bab 11 menyelesaikan novel kedua saya. Temanya lebih futuristik dan tentang Indonesia masa depan, tapi lebih juga berkaitan dengan dunia rempah-rempah karena 4 atau 5 kali saya sempat juga dan ketemu Bu Amanda juga waktu itu ada beberapa seminar di Jakarta. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, tetapi yang menjadi benang merah dari reality climate ini saya akan selalu masukkan isu-isu lingkungan hidup dan climate change di dalam setiap novel saya. Dan yang novel kedua ini memang sudah ada menyinggung ke arah sana juga. Ya mohon doa restunya supaya saya nggak jadi lebih males karena selama work from home ini juga banyak banyak fleksibilitas yang kadang-kadang kita berada di zona nyaman ini justru nggak ada tantangan gitu kan ya. Iya. Kemudian dapat saya selesaikan. Ya Mas. Iya, sambil melamun lah kita, sambil menyelam minum air gitu kan. Iya. Oke, berarti novel kedua akhir 2020 akan membahas juga soal rempah. Mari kita minta kesediaan Ibu Amanda untuk berikan forward karena ada rempahnya juga Bu, terkait kuliner Bu. Ya nanti ya saya pasti minta Bu Amanda, mudah-mudahan beliau berkenan memberikan waktunya untuk saya mereview novel atau memberikan kata-kata pengantar. Mbak Cici juga nanti. Oh iya, baik. Oke. Terima kasih Mas Yuda, luar biasa. Kita pasti akan menantikan novelnya di 2020. Again, ditanya rencana berikutnya apa, jawabannya bukan satu novel, langsung sudah ada 4 inspirasi untuk membuat novel ya, luar biasa. Baik,
Teman-teman, adakah lagi yang mau bertanya? Mungkin kepada Mbak Puji, kepada Mas Yuda, atau kepada Ibu Amanda, kita persilahkan. Aku tanya Baca boleh puisi nggak? dong Mbak Puji, baca puisi. Oh, Mbak Puji baca puisi. Bentar, Aku mau sebentar. tanya dulu. Ya, silakan. Aku dengar gosip mau ada launching tuh bukunya kapan? Yang ada di sini diundang dong. Oh, apakah itu gosip? Mari kita tanya sama siapa ya? Tanya Bu Amanda deh. Bu Amanda, gosip bukan sih Bu Amanda? Itu editor yang satunya yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab yang punya buku ya? Ya, makasih Mbak Puji, monggo Mbak Puji. Yo, makasih Mbak Cici. Iya, betul sekali. Insya Allah nanti tanggal 23 Agustus, jadi buku antologi Bumi Bercerita, ini akan mengadakan diluncurkan bukunya. Ya, jadi komunitas Makna Kata bekerja sama dengan The Climate Reality Project Indonesia. Nanti kami insya Allah di tanggal 23 Agustus itu kita akan melakukan peluncuran antologi Bumi Bercerita, dan tidak hanya sekedar mungkin peluncuran saja, tapi nanti di sana juga akan ada pembacaan puisi-puisi ya, karya-karya dari teman-teman yang sudah memberikan karya-karyanya di buku tersebut. Kemudian juga nanti akan ada diskusi singkat mungkin ya dengan teman-teman dari komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Jadi kita coba undang beberapa yang sudah confirm, ada teman-teman dari BOSF, teman-teman dari Orangutan Information Center, dari Taman Nasional Komodo, kemudian dari konservasi di Sulawesi, ASRI, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan akan ramai sekali. Jadi nanti silahkan untuk hadir ya kawan-kawan yang ada di sini juga di tanggal 23 Agustus pukul 4 sore via Zoom meeting. Via Zoom meeting, oke. Saya boleh daftar ya, mau bacain puisi boleh ya Mbak Puji ya? Boleh datang Mbak Cici. Iya. Daftar baca puisi boleh nggak? Kenapa Mbak Tami? Aku daftar baca puisi ya, boleh ya? Minta banget. Boleh Mbak Tami, tapi bawa Nicholas ya Mbak Tami. Waduh. Nicholas Saputranya digandeng ya Mbak? Iya. Baik, ini saya barusan sambil dengerin Mbak Puji, anak saya yang nomor 3 masuk untuk mengabarkan bahwa dia diterima di Universitas Indonesia jurusan Sastra Indonesia. Saya langsung bengong. Karena kita lagi bicara soal puisi dan novel dan tiba-tiba Leila masuk dan dia bilang, "Mama, saya diterima di Sastra Indonesia." Wow, jadi saya makin yakin, terima kasih. Saya makin yakin bahwa memang format narasi ini kalau kita lakukan terus-menerus memang akan bisa membantu kita untuk menyentuh lebih banyak orang dengan cerita-cerita dan juga membuka mata mereka tentang betapa pentingnya kita menanggapi isu-isu perubahan iklim ini. Baik. Mungkin saya mau tanya sama timekeeper nih, mungkin masih akan ada yang mau bertanya, namun ada kejutan berikutnya di mana Mbak Puji nanti akan membacakan sebuah puisi yang ditulis khusus oleh seseorang untuk Ibu Amanda, tapi nanti akan dibacakan oleh Mbak Puji. Apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya kepada pembicara dan juga kepada editor dari antologi Bumi Bercerita? Jika tidak ada, saya akan mengundang Mbak Puji untuk membacakan beberapa larik dari sebuah puisi yang khusus tadi. Silakan Mbak Puji. Baik, terima kasih Mbak Cici. Ini sudah terlihat ya, Mbak Cici dan teman-teman semuanya ya. Aduh, deg-degan kalau disuruh baca puisi, Mangga. Baik. Namaku Bumi. Sebuah puisi buat sahabatku, Dr. Amanda Katili. Namaku Bumi. Sebelum kau lupa, panggil aku Bumi. Bumi tempat dirimu berpijak,
Sejak lahir hingga hari kau kembali kepadaku, terbujur tidur selamanya. Berkalang tanah ragaku di pusaramu yang harus kujaga dengan hormat penuh cinta sepanjang masa. Segitu aja boleh? Maunya sih sampai bawah, tapi nanti nggak kejutan lagi ya. Iya. Oke, boleh dong kita kasih aplaus dengan fitur Terima kasih. Ya, tapi jadi ini itu puisinya, Yuda karya sahabatnya Bu Amanda Katili ya, Pak Eros Jarot. Iya. Ini ditulis di akhir bulan Juni 2019. keren banget. Baik, dan nanti kita akan ini nanti juga akan ditampilkan utuh, dibacakan utuh oleh Mbak Puji nanti pada saat launch-nya pada tanggal berapa tadi 3 Agustus. 23 Agustus. Kalau di 23 Agustus nanti Pak Eros Jarot sendiri yang akan membacakannya secara langsung. Oh my Mbak Cici. Kak Tami, jangan nggak Iya. datang. Baik. Oke, terima kasih sekali Mbak Puji, seru banget ya, kita padahal cuma dengar satu bagian saja. Benar seperti kata Bu Amanda tadi, mencumbu bumi saja dia sudah seperti itu gitu ya, merayu bumi saja dia sudah seperti itu, apalagi kalau sama yang dekat di hati beneran gitu ya. Baik, membaca puisi dalam hemat banyak orang memang bisa menimbulkan rasa-rasa yang pernah ada tapi mungkin agak terlupakan karena kesibukan bekerja dan lain sebagainya, tapi begitu dipantik sedikit bisa keluar banyak sekali hal-hal yang magical things yang mungkin pernah terlupa di antara kita. Dan tentunya barangkali kalau tadi Mbak Puji udah bilang Instagram dan TikTok itu banyak digunakan, mungkin saja tadi saya selintas waktu baca puisinya Mas Eros Jarot tadi, kelihatan ini kayaknya kalau si pelarik puisinya itu dibuat TikTok itu juga akan jadi sesuatu yang menarik gitu. Mungkin itu bisa jadi challenge berikutnya, Bu Amanda. What do you think? Boleh, anything. Climate reality can do anything, ya kan? Iya. Kita mungkin udah dengan kerjasama juga Mbak Cici, kita ditantang untuk bikin monolog. Kalau tadi kan puisi, which cuma beberapa bait, kita ditonton juga untuk bikin monolog. Nanti yang menang sekian monolog terbaik akan ditampilkan sama orang-orangnya Koma gitu loh. Mereka mau dalam proses, tapi ini monolognya masih mau dilombain ya. Kayaknya saya tahu deh yang pertama yang ditantang akan dulu ya, ditantang. Kayaknya saya tahu yang pertama kali daftar siapa. Mbak Tami. Oke, baik. Kamu tahu? Iya, aku tahu dong. Saya jadi IO-nya deh. Siap. Gantiin itu Mbak, kita tuh sebenarnya pengen bikin pentas teater yang bertema iklim. Cuma karena si pandemi kan jadi mau apa-apa jadi bingung ya. Jadinya ya kita berpikir cara lain, yang kepikir itu gitu. Iya. Ini Mbak Puji lagi nih besutannya bakalan editornya. Nanti ditantang ya, kita tantang ya Mbak Alifah ya. Kita menerima tantangan apapun. Nantang Mbak Puji ya, Mbak Cici sebenarnya. Iya, ini maksudnya gitu. Maksudnya nantang Mbak Cici. Makanya saya bilang saya terima tantangan apapun. Mungkin sebagai satu referensi ada nomor musikal yang baru saja diputar di Galeri Indonesia Kaya yang dibuat tanpa satu orang pemain pun bertemu dengan pemain yang lain. Jadi ini yang merupakan satu terobosan untuk mengatasi atau menanggapi SOP dari pembuatan syuting atau apapun yang tidak memperbolehkan kita berkumpul terlalu banyak orang. Monolog dan lain sebagainya pun bisa dilakukan.
Gitu. Jadi tantangannya diterima aja dulu. Nanti saya pikirin seperti apa gimananya. Dan kalau nggak salah kita waktunya udah lewat 11 menit. Tapi mungkin memang kalau ngobrol nggak bisa berhenti ya kalau topiknya menarik. Saya ingin minta 3 orang pembicara hari ini untuk memberikan closing remarks. Kalau tadi saya mulai dengan Mas Yuda, sekarang saya minta dari Mbak Puji. Silakan Mbak Puji. Baik, terima kasih Mbak Cici. Jadi harapan kita semua tentu saja dalam menyikapi, merasakan apa yang terjadi di sekitar kita ya, tentang bumi dan juga perubahan iklim. Semua hal yang kita pikirkan, semua hal yang kita rasakan itu bisa kita tuangkan, entah dalam tulisan, nyanyian, ya, apapun itu. Dan mudah-mudahan apapun itu juga yang tadi menjadi buah pemikiran kita, itu juga kita bisa sampaikan kepada keluarga, kawan-kawan, orang-orang terdekat kita, dan juga mudah-mudahan di dunia, supaya kita bisa sama-sama kemudian menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terjadi di dalam bumi ini itu juga sangat dekat dengan kehidupan kita dan bahkan mungkin diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Puji. Mas Yuda, monggo Mas. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, itu ada satu benang merah antara COVID-19 dengan CO2 atau karbon monoksida sebagai akar masalah perubahan iklim. Ya. Jadi dua-duanya itu sama sekali nggak terlihat ya. Jadi masalah-masalah ke depan itu justru adalah masalah-masalah yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata kayak perang atau bom nuklir atau kerusakan alam. Nah ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwa kita harus lebih banyak untuk berdialog atau melihat diri kita sendiri sebelum kita melihat keluar. Untuk itu memang di tingkat pribadi ya, aksi-aksi pribadi harus lebih konkret untuk menunjukkan keberpihakan kita yang nyata kepada planet bumi. Jadi yang paling penting itu adalah wawasan kita tentang bahwa kiamat itu terjadi kalau tidak ada manusia itu salah ya. Bahkan di alam semesta, di dalam slide-nya Al Gore, itu ego manusia atau bumi itu kan hanya setitik dibandingkan dengan galaksi, Bima Sakti dan lain-lain. Artinya sebenarnya tanpa manusia satupun ada di bumi, itu alam semesta masih berjalan. Jadi perspektif kita itu bukan lagi ego manusia, itu harus kita tekan habis, baik dalam hal eksploitasi ekonomi dan lain-lain, tetapi bagaimana kita memang menempatkan alam semesta sebagai titik pusat perhatian kita. Menurut saya itu yang lebih penting, dan karena kita juga berbicara soal literasi ya, sebanyak mungkin kita mulai memasukkan tema-tema alam semesta, lingkungan hidup ke dalam setiap karya sastra yang memang menjadi pilihan kita dalam berkarya. Saya rasa gitu Mbak Cici dan teman-teman, Bu Amanda dan Mbak Puji. Terima kasih untuk momen siang yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kita saling sharing hari ini. Baik, luar biasa Mas Yuda. Kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan tapi efeknya dahsyat bagi kita semua ya. Luar biasa nih selama sudah hampir 5 bulan. Baik teman-teman yang saya sangat sayangi, sungguh saya merasa perasaannya tuh agak bukan melo sih, tersentuh meleleh. Tadi saya pinjam kata yang ditulis di chat ini. Sepanjang sore ini kita berbicara tentang perubahan iklim, tetapi melalui metode atau cara narasi, baik melalui novel maupun melalui puisi. Dan terakhir saya ingin meminta Ibu Amanda untuk memberikan sepatah dua patah kata penutup. Silakan Ibu. Terima kasih Cici. Teman-teman, Cici ini menjadi pemandu yang sangat dicari oleh banyak organisasi, karena kalau misalnya Cici memandu acara pasti kita semuanya terbawa gitu ya ke dalam isunya sebagaimana kita alami tadi. Kita pernah juga bergiat tentang solusi krisis iklim di dalam secangkir kopi dengan Cici juga yang ikut membantu. Jadi kenapa saya katakan ini? Kita mencari narasi-narasi atau kegiatan-kegiatan yang out of the box. Karena kan kalau yang data, grafik, dan lain-lain itu sudah pasti. Dan pesan saya mungkin kita ajaklah sebanyak
mungkin siapapun yang mau ikut juga membicarakan krisis iklim ini dan juga solusinya. Siapa yang sangka bahwa hari ini Cici, saya, Puji, dan teman-teman itu tidak menyangka bahwa ada 2 pesohor yang mendukung acara ini. Tadi Pak Dirjen Hilmar Farid, ketika mendengar video beliau, saya dan Cici pingsan. Brok aja, waduh, ternyata beliau ini juga sangat percaya gitu ya, dan mendukung cause ini, mendukung kegiatan ini. Nanti bisa dilihat lagi speech-nya, kalau mau kita kirimkan nanti link-nya. Itu tadi dari Pak Dirjen. Menjelang acara hari ini tiba-tiba saya ingat, oh iya, ada puisi yang tadi berjudul Namaku Bumi dari Pak Eros Jarot, karena memang concern beliau tentang bumi yang sedang sekarat ini. Dan saya minta izin beliau apakah boleh diskusikan dan dipaparkan puisi itu, dan dia menyambut dengan senang hati, karena kan kita pasti seperti Puji juga yang akan dicantumkan puisinya di dalam buku kan juga harus diminta izin ya, karena kadang-kadang puisi itu kan sangat personal, baik personalnya untuk bumi ataupun untuk siapapun juga. Nah, jadi pesan saya, kita ajaklah sebanyak mungkin orang, baik pesohor maupun tidak, untuk sama-sama berbincang tentang isu ini. Dan kalau dipandu oleh Cici, pasti bagus. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Bu, nanti mungkin tanggal berapa acaranya Mbak Puji, pas peluncuran kita pingsan yang lain lagi ya, Bu ya, nanti ya, Bu. Pingsannya. 23 ya. 23 Agustus kita pingsan yang lain lagi. Baik, terima kasih sekali Bu Amanda. Mungkin kita bisa menutup acara sore hari ini, dan saya yakin ini bukan yang terakhir, tapi akan terus bergulir diskusi dari karya-karya teman-teman yang lain. Barangkali ada yang buat pantun jenaka, why not? Karena berbalas pantun juga sesuatu yang sangat menarik. Baiklah, dengan demikian kita akan tutup acara bincang buku mengenai perubahan iklim. Ada 2 buku yang dibahas, Antologi Bumi Bercerita dan Putri Komodo. Kita akhiri sampai di sini. Saya Cici Bernardus, mengikuti pelatihan di Jakarta 2011 dan San Francisco 2012. Dan juga mentor pada global training pertama di dunia Agustus lalu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Cici. Terima kasih, Ibu. Selamat weekend semuanya. Bu Amanda, Foto bareng, ya, foto bareng. Jangan kemana-mana, saya lupa tuh. Siapa yang mau motretin? Dibuka videonya. Dibuka. Kebanyakan pingsan soalnya. Siapa yang ada, Arifah ya, yang lagi ini screenshot? Koneksi saya jelek, Bu, nggak kelihatan semua. Ada yang semua wajahnya kelihatan nggak? Mungkin bisa minta tolong. Mbak Tami, mana nih wajahnya Mbak Tami? Ya, oke. Tadi itu Ade, itu Ade keluar masuk wajahnya. Intan mana, Intan sama Atika? Malu-malu ya? Barika, ini ada teman saya nih, Barika dari IPB nih. Mana? Hadir juga ternyata Barika Indri. Ayo Barika Indri. Oh, Barika, makasih ya Mbak. Terima kasih sudah datang. Oke, Tami, Mbak Tami gitu kelihatan dong. wajahnya. Oke, ini siapa yang motret nih? Saya. Oh ya, Bu. Oke, senyum dong. Tunggu. 3. Oke, yuk. Green ring. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Makasih. Bu Amanda, makasih. Mas Yuda, Mbak Puji. Ya, Mbak Cici semua. Makasih Mbak Cici, Bu Amanda, makasih. Mas Yuda, makasih. Arifah, bye-bye. Mbak Tami semuanya, bye. Love you, Bye.